Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, pertandingan kemarin Inter melawan Real Sociedad 1-1. Ada banyak hal positif yang terjadi sahabat Bob, walaupun Inter tidak menang. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, kemarin pertandingan melawan Sociedad, Inter bermain imbang 1-1 walaupun banyak kritikan dari beberapa pengamat, tapi Inter tetap harus mengambil dari sisi positifnya. Salah satu adalah Lautaro Martinez menjadi pencetak gol tertinggi bersama Inter di Liga Champions, sahabat Bob. Jadi ini menurut Opta Paulo ya, bahwa yang pertama untuk top skornya Inter itu Adriano ya. Adriano 14 gol, terus Julio Cruz 13 gol, dan yang ketiga adalah Lautaro Martinez, dan juga Hernan Crespo juga 11, dan Samuel Eto'o 10, sahabat Bob. Jadi ini adalah satu catatan yang positif buat Lautaro Martinez yang musim ini sudah mencetak 6 gol di semua kompetisi. Jadi tetap ada positifnya, dan bahkan ya dengan hasil imbang kemarin Inter masih punya peluang besar karena itu baru pertandingan awal. Jadi kita tidak perlu khawatir, minggu depan kita akan menjamu Benfica. Jadi Inter tinggal membuktikan bahwa mereka adalah finalis Liga Champions musim lalu, sahabat Bob. Itu buat Lautaro Martinez ya. Jadi dia selalu menjadi banyak penentu dan memang layak dia menjadi seorang kapten yang juga membantu teman-temannya di lapangan, sahabat Bob. Ini sedikit kita berbicara tentang Benjamin Pavard yang kemarin sudah menjalani debutnya. Senang melakukan debut di Inter Milan. Sepak bola Italia sangat agresif dan taktis ya. Memang kalau di Italia itu memang berbeda sekali, berbeda di Inggris, berbeda di mana? Di Prancis dan di Jerman. Di Italia memang benar-benar sangat taktis, dan apalagi kalau pemain-pemain bertahan datang ke Italia itu memang perlu adaptasi. Tapi kemarin kita melihat bagaimana permainan Pavard itu luar biasa kalau menurut gua. Jadi Inter tidak sia-sia mengeluarkan uang sebanyak 31 juta untuk mendaratkan Pavard dari Bayern Munchen ya, karena memang saingan kita banyak. Jadi bagaimanapun Inter mendapatkan Pavard itu adalah suatu berkah buat Inter. Dalam sepak bola Italia terdapat banyak agresi dan banyak taktik, itu yang dia bilang. Saya sangat senang memulai hari ini. Ini adalah pertandingan yang sangat sulit, namun pada akhirnya kami membawa hasil pulang ya, walaupun hasil imbang. Sekarang kami harus pulih, kata si Pavard. Pertandingan berikutnya segera akan tiba. Kami harus memulihkan energi kami. Untuk itu, Pavard mencatat bahwa melawan Real kami menderita, tetapi penting untuk tidak kalah. Kemudian pemain anyar ini menatap laga Nerazzurri melawan Empoli. Akankah Pavard akan menjadi starter lagi? Kita akan lihat nanti, sahabat Bob. Semoga aja, karena memang Darmian juga bagus, tetapi ya perlu istirahat. Nah, kita akan lihat siapa yang bermain di antara mereka ini nanti, sahabat Bob. Terus kita sedikit berbicara tentang Fratesi yang kemarin memberikan assist, sebelumnya di derby dia mencetak gol. Ini pemain luar biasa. Energinya, semangatnya, ini luar biasa. Jadi memang Inter juga sangat beruntung, dan harganya juga lebih mahal dari Benjamin Pavard, walaupun sistemnya dipinjam dulu gitu ya, sahabat Bob ya. Terus dia bilang gini, pulang ke rumah dengan 1 poin adalah hal yang mendasar. Memulai musim dengan kekalahan bukan hal yang ideal, kata dia. Tetapi ya hasil imbang sudah lumayan bagus. Kami melakukan dengan baik dan tetap bertahan di dalam permainan ya, berkat Yann Somers yang melakukan penyelamatan hebat, dan kami juga beruntung, kata Fratesi. Kemudian kami berkembang di babak kedua, gol penyeimbang, meski pada akhir kami bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dan harusnya bisa menang 2-1 ya. Kami tidak selalu memulai dengan skor 1-0 atau 2-0. Yang kami lakukan di Serie A, terkadang kami bisa saja tertinggal, yang penting adalah bertahan dalam pertandingan. Ini kata si Fratesi. Fratesi juga menjelaskan dia tidak akan pernah membuat keributan ketika pelatih Simone Inzaghi kurang memainkan dia ya.
Itu bukan masalah bagi saya. Semua orang mengetahui termasuk pelatih. Saya bukan orang yang membuat kekacauan jika tidak bermain. Jadi ya, kalau dia diberi kesempatan, kita sudah sama-sama melihat bagaimana dia all out, bagaimana dia memberikan segalanya untuk Inter. Gua berharap Pratesi, di kemungkinan besar Pratesi akan menjadi starter melawan Empoli bersama Mkhitaryan dan Barella, walaupun Hakan kemungkinan udah sembuh, tapi mungkin tidak akan langsung menjadi starter, sahabat Bob. Ya, semoga Pratesi segera menjadi starter. Ini berita baik juga buat dia, dan berita baik juga buat kita, sahabat Bob. Ini sedikit kita berbicara tentang perpecahan Lukaku dengan Rock Nation. Ternyata setelah transfer dia ke Roma, dipinjamkan, itu adalah akhir dari segalanya dengan Rock Nation. Karena ya, ulahnya si Lukaku yang membuat nama Rock Nation ini tercoreng. Jadi akhirnya mereka selesaikan, pinjamkan ke Roma, tapi sampai saat ini mereka sudah tidak punya kaitan. Ya, Rock Nation salah satu agen yang mewakili Di Marco juga. Di Marco mengikuti karena Lukaku di sana gitu. Tapi ternyata luka parah berkhianat ya, walaupun sekarang dia di Roma juga, tadi pagi dia juga mencetak gol ya. Mudah-mudahan nanti melawan Inter dia mandul luka parahnya, sahabat Bob. Ya, itu sedikit tentang luka parah dengan Rock Nation, sahabat Bob. Terus apa yang dirasakan kita kemarin adalah waktu Hakan tidak bermain. Menurut gue sih, kalau nggak tahu sahabat Bob bagaimana komentarnya. Menurut gue bukan hanya faktor Hakan aja ya. Kemarin Inter mengganti 5 pemain starter ya, yang sebelumnya bermain melawan Melon, tapi di waktu melawan Real Sociedad, Inter memainkan 5 pemain yang tidak biasa menjadi starter, dan itu memang merubah cara bermain Inter ya, itu memang beda banget. Nah, ini presentasi kemenangan Inter anjlok ya, kalau tidak memainkan Hakan ya. Kita tahu Hakan join 2021 ya, kita sama-sama tahu ya, untuk menggantikan Eriksen, tetapi di musim panas di musim kemarin karena cederanya si Brozo, dia akhirnya mengambil alih perannya si Brozo, dan ternyata dia sangat pasif memainkannya, dan Inter menjadikan ketergantungan kepada Hakan, dan itu terjadi ya dalam media Italia sebagai salah satu penampilan terburuk Inter di bawah asuhan Inzaghi. Nerazzurri berhasil lolos dengan hasil imbang berkat penyeimbang Lautaro Martinez ya. Jadi absennya Hakan digantikan si Aslani itu memang berdampak sekali. Nah nih, Hakan sangat dirindukan. Pengganti langsung Aslani gagal tampil mengesankan. Aksi tadi malam menunjukkan berapa pentingnya peran Hakan. Selain itu, statistik dari Opta Paulo menggambarkan pentingnya si Hakan bagi klub. Sebagaimana diungkapkan akun Twitter, Inter memenangkan 68% pertandingan mereka sejak kedatangan Hakan bersama di lapangan, sahabat Bob. Sebaliknya, presentasi kemenangan anjlok hingga 33% dengan absennya Hakan. Jadi memang kita merasakan kemarin dengan absennya Hakan, semoga ya Hakan segera kembali, karena memang dia adalah salah satu jantungnya Inter. Tapi ya mungkin Pratesi juga bisa ditaruh di sana, atau Klaassen, atau Mkhitaryan, atau Barella. Kita akan lihatlah, sahabat Bob, kalau seandainya Hakan tidak bermain ya. Inzaghi juga harus pintar-pintar bagaimana Brozo musim lalu cedera, tetapi Hakan bisa dibudidayakan. Ternyata dia oke, mungkin Inzaghi bisa melihat lagi dari pemainnya, sahabat Bob. Kemungkinan ya, kita lihat aja nanti. Nah, ini yang dibilang sama legenda Inter Diego Milito ya. Dia bilang gini, kedua pemain tersebut memulai dari bangku cadangan, sementara Marco Arnautovic dan Carlos Augusto melakukan debut penuh untuk Inter. Kami mengharapkan pendekatan lain dari tim Simone Inzaghi, kata dia gitu loh. Kami telah mengatakan sebelum pertandingan bahwa kami memerlukan pendekatan yang tepat, namun kami memberikan pujian kepada Real Sociedad. Tapi mungkin Inter harus membayar sejumlah absensi di starting line up. Rotasi squad tidak meyakinkan saya. Ketika seorang pemain dalam kondisi sehat seperti Thuram, dia harus bermain. Saya pikir dia seharusnya mengambil alih di lapangan sejak awal. Gue setuju, tapi ya kita yang lebih tahu adalah Inzaghi, dan ini juga yang bilang hal yang sama untuk Di Marco. Namun hanya pendapat pribadi saya, kata Diego Milito. Inzaghi memiliki semua data yang dimilikinya ya. Banyak sekali ya. Salah satu yang mengkritik Inzaghi adalah si Capello gitu loh. Dia bilang terlalu banyak perubahan di starting 11. Dia kehilangan keseimbangan. 5 perubahan dalam susunan pemain dasar terlalu banyak. Ya benar juga. Karena ini adalah salah satu dasarnya, pondasinya
Dan kita melihat, tapi minimal ini menjadi pengalaman buat Inzaghi dan tim bahwa ya ternyata kekuatannya Inter juga sangat berkurang dengan kurangnya pemain-pemain starter yang bermain. Nah, ini juga media Italia salah satu menjuluki hasil imbang Inter adalah salah satu penampilan Inter terburuk di bawah asuhan Inzaghi ya. Inter bagaimanapun memang tidak di peak performance, kita melihat dan kita akui itu memang mungkin di zaman Inzaghi itu permainan Inter yang paling jelek. Tapi ada satu positifnya gitu loh. Sumber bertanya-tanya, Inzaghi merasakan relaksasi di antara barisannya yang memenangkan derby 5-1. Hal ini bisa menjelaskan keputusannya memasang rotasi besar-besaran di starting line up. Namun jika itu yang terjadi, trik tersebut tidak membuahkan hasil. Karena Nerazzurri menjadi yang terbaik kedua dalam sebagian besar pertandingan. Nah, meski demikian, laporan tersebut memuji Inter yang telah menampilkan karakter seorang juara sejati. Mereka berhasil meraih hasil imbang dari stadion yang sulit meski gagal menampilkan sepak bola terbaik ya. Tetap bagaimana seperti di video gua sebelumnya bahwa ini adalah karakter Inter. Inter adalah mesin perang. Jadi siap kapanpun, walaupun bermain jelek, tetapi Inter tetap bisa dapat hasil imbang, sahabat Bob. Nah, ini yang kemarin yang dikritik juga adalah Michael Oliver ini ya, dia langsung memberikan wasitnya yang dikritik memberikan langsung kartu merah ke Barella yang dianggap menginjak, padahal Barella jelas-jelas itu keluar dari jepitan kakinya si pemain Real Sociedad gitu loh. Akhirnya VAR melihat ternyata itu bukan diinjak, akhirnya dibatalkan. Dan yang kedua adalah bagaimana yang mencetak golnya kemarin tuh si Mendes ya. Mendes juga pantas mendapat kartu kuning karena dia telah mencengkram leher Barella, tetapi si Oliver tidak melakukan apa-apa, sahabat Bob. Jadi memang wasitnya kurang bagus kemarin, tetapi ya sudahlah. Itu sudah berlalu, sekarang Inter tetap fokus bahwa Empoli sudah menunggu. Nah, ini kemarin yang menjadi starter Carlos Augusto dan dia dimainkan berbarengan bersama si Di Marco ya. Di Marco masuk di babak kedua dan ini bagus akselerasinya, mereka bergantian. Ternyata Spalletti mencoba mendatangkan Carlos Augusto ke timnas Italia. Sementara si Carlos Augusto sangat merindukan bermain di timnas Brazil. Dan dia bersedia menunggu panggilan dari Fernando Diniz ya, pelatih Brazil. Nah, kita lihat apakah dia bisa bermain di Brazil atau Spalletti yang bisa meyakinkan untuk membela Italia, sahabat Bob. Kita tunggu aja, sahabat Bob. Nah, ini yang menarik adalah singkirkan hantu Onana. Kini Sommer telah mengambil alih Inter. Ya, kita berbicara sedikit bagaimana masuknya Sommer ya. Sebulan menunggu, untungnya tidak sia-sia. Hubungan dengan Bayern Munchen terlibat harus dijaga ya. Lampu hijau Jerman untuk Sommer datang setelah pemusatan latihan ya. Kita tahu bagaimana di masa pramusim si Sommer terus dipakai oleh Tuchel dan terus akhirnya dia datang ke Inter, sahabat Bob ya. Terus dia ini sebagai penerusnya Onana dan kita tahu bagaimana sebelum Onana itu sebelum si Sommer ada Bento lah, terus juga ada Trubin lah, dan bahkan Trubin akan ketemu Inter, ketemu Sommer nanti waktu kita melawan Benfica karena Trubin akhirnya memutuskan untuk ke Benfica. Debut di Serie A tidak pernah mudah bagi siapapun, apalagi mantan kiper Bayern tersebut. Dari tribun terdengar suasana ketidakpercayaan. Nah, ini banyak sekali dari fans Nerazzurri, mungkin sahabat Bob juga tidak percaya dengan Sommer ya. Penyelamatan pertama dia adalah waktu melawan Cagliari. Ketika refleks kucing ia memblok tembakan Azi yang sangat dekat ya. Masih ingat sahabat Bob waktu melawan Cagliari? Terus bahkan ya di dalam derby pun dia tidak pernah melihat sebagai salah satu protagonis bahwa Milan hanya memiliki sedikit bakat. Nah, di Liga Champions pada debutnya di Eropa, Sommer mendapatkan penghargaan Man of the Match ya. Penyelamatan sundulan Oyarzabal memang sensasional. Begitu pula rebound tembakan Kubo ya. Sommer membutuhkan malam seperti ini untuk benar-benar menyingkirkan Onana ya dari ingatan panjang para penggemar, tetapi tidak hanya. Sementara melakukan kesalahan sensasional di MU ya. Onana ya, banyak dari para fans, wah itu back-backnya MU jelek.
Tapi setelah gue lihat pertandingan ternyata memang performansnya Onana juga menurun dan bahkan dia juga udah minta maaf sama Ten Hag. Dia melakukan kesalahan waktu melawan Bayern Munchen. Jadi ini bukan hanya masalah back, ternyata memang menurun skillnya si nggak tahu lah apa yang membuat dia menurun, sementara dia adalah kiper terbaik di Liga Champions di musim lalu, sahabat Bob. Ya kita tunggulah. Semoga, karena kalau gue lihat MU ya, sedikit kita berbicara MU, kalau gue lihat perhatiin mereka tidak bermain kompak, mereka terlalu individual. Nah mungkin ya kalau Onana refleksnya juga ya tidak seperti di Inter. Ya kita lihatlah nanti, semoga aja Onana bagus, tapi yang penting Somers tetap menunjukkan kualitasnya di Inter, sahabat Bob. Nah ini sedikit berbicara tentang Tuttosport. Tuttosport ini kan sebenarnya berita-berita dari Juventus ya. Dia bilang The Rhine Group LLC, sebuah perusahaan perbankan investasi yang berbasis di Amerika, di New York, telah menemukan pembeli untuk Inter. Mereka adalah pendanaan Timur Tengah yang siap memenuhi permintaan Suning dan Zhang. Nah, Stefan Zhang harus membiayai kembali utang dengan tingkat bunga yang sangat tinggi ya. Kita nggak tahu, sahabat Bob, ini apa pengalihan isu bahwa Juventus sekarang ada di peringkat 2, terus juga ya mereka mencoba sideward-nya dengan cara bermacam-macam, tapi yang jelas tetap Inter fokus dengan kekuatannya mereka sekarang, tidak perlu pikirkan mengenai masalah manajemen, mau dijual, mau apa, tetap fokus. Karena Inter lagi mengejar bintang kedua dan juga Liga Champions dan terus mempertahankan Coppa Italia, sahabat Bob. Semoga sahabat Bob yang terbaik buat Inter. Nanti hari Minggu 17.30 kita akan live reaction nih, jam sehat banget sahabat Bob, kita melawan Empoli. Semoga Inter kita selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye! Ci vediamo! Yes!